Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Amirullah SPD MPD selaku pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Bustan SPD MPD selaku penguji 1, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jumadi SPD MSI selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Fadilah Muslimin dengan NIM 1762041018 izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap petani kebun karet di Desa Telu Limpoe, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Adapun hasil penelitian saya, gambaran umum Desa Telu Limpoe, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Letak geografis. Secara geografis, Kecamatan Telu Limpoe terletak 38 km dari arah selatan ibu kota Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah 147,30 km, berbatasan langsung dengan Teluk Bone dan Kabupaten Bulukumba, serta beberapa kecamatan di Kabupaten Sinjai. Kecamatan Telu Limpoe terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Desa Telu Limpoe merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telu Limpoe dengan jarak tempuh 1 km dari ibu kota Kecamatan Telu Limpoe dan memiliki ketinggian tempat sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Adapun luas wilayah Desa Telu Limpoe menurut data statistik Kabupaten Sinjai tahun 2008 adalah 9,27 km dengan jarak tempuh ibu kota Kabupaten Sinjai 32 km dan jarak desa ke ibu kota provinsi 234 km. Adapun batas wilayah Desa Telu Limpoe sebagai berikut, yaitu di sebelah utara Kelurahan Mananti, sebelah timur Desa Sukamaju dan Desa Era Baru, sebelah selatan Kabupaten Bulukumba, sebelah barat Kelurahan Mananti. Sedangkan Desa Telu Limpoe terbagi atas 5 dusun. A. Dusun Laha-Laha, B. Dusun Manojo, C. Dusun Koro, D. Dusun Lambari, E. Dusun Pakoko. Secara geografis, Desa Telu Limpoe terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan memiliki jumlah RW 10 dan jumlah RT 20. Jika menggunakan kendaraan, maka jarak tempuh ke pusat ibu kota Kabupaten Sinjai yaitu 52 menit. Adapun luas wilayah Kecamatan Telu Limpoe yaitu 147,30 km. Sepanjang tahun, Kabupaten Sinjai termasuk daerah beriklim subtropis yang mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan pada periode April sampai dengan Oktober dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober sampai dengan bulan April. Adapun jumlah penduduk Desa Telu Limpoe yang terdiri dari 3.999 jiwa. Bab 3. Latar belakang terbentuknya kebun karet di Desa Telu Limpoe, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai. A. Awal munculnya kebun karet di Desa Telu Limpoe. Tanaman karet atau Hevipirallisiensis merupakan tanaman tropis dan berasal dari lembah Amazon di negara Brasilia. Untuk pertama kalinya tanaman karet diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864. Mula-mula karet ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi. Daerah yang pertama kalinya digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah Pamanakan dan Ciasem, Jawa Barat. Karet merupakan komoditi perkebunan primadona ekspor. Indonesia bersama 2 negara produsen karet alam terbesar dunia yaitu Thailand dan Malaysia memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap total produksi karet alam dunia. Khususnya Indonesia memberikan kontribusi sebesar 26% dari total produksi karet alam dunia. Pada tahun 1897, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman untuk menanam tanaman berharga. Akhirnya Borneo Barat menindaklanjuti dengan penanaman pohon getah perca. Karet merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pada dasarnya, karet masih
dimanfaatkan oleh pemerintahan dan perusahaan yang memang berperan sebagai distributor. Sementara pada pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan khususnya di Bulukumba juga telah terdapat kebijakan sisa jajahan pemerintahan Hindia Belanda, yaitu PT PP Lonsum atau London Sumatera yang bergerak pada sektor perkebunan, khususnya perkebunan karet. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1906. Puncak pertanian karet Bulukumba pada tahun 2007. Banyaknya pedagang-pedagang karet yang masuk yang membuat pilihan bagi petani untuk menjual hasil usahanya makin luas. Tidak hanya pada PT Lonsum saja, penduduk yang bekerja sama dengan PT PP Lonsum dengan sistem plasma mulai untuk berdiri sendiri. Dengan terbukanya pemasaran karet, dengan itu pula petani berlomba-lomba untuk menambah lahan pertanian karet yang mereka miliki. Bahkan lahan yang sudah produktif seperti pertanian kakao dan pertanian pada sawah diganti dengan pertanian karet. Pada tahun 2007, puncak pertanian kebun karet di Bulukumba pada masa itu membuat pedagang karet petani untuk menjual hasil usahanya agar makin luas, tidak hanya di PT saja. Namun juga banyak petani-petani lain yang memiliki lahan kebun yang kosong atau lahan kebun yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi agar bisa diubah menjadi lahan kebun karet di Desa Tulilimpoe yang kemudian menjadi awal pertanian karet yang ada di Kabupaten Sinjai. Kecamatan Tulilimpoe berbatasan langsung atau memiliki jarak dekat dengan Kabupaten Bulukumba, sehingga warga atau masyarakat Desa Tulilimpoe yang diizinkan oleh petani karet dari Bulukumba untuk mengembangkan bibit karet dan ditanam di lokasi kosong milik warga Desa Tulilimpoe yang ingin menggeluti usaha kebun karet. B. Faktor pendorong kebun karet di Desa Tulilimpoe. Adapun faktor pendorong masyarakat Desa Tulilimpoe menggeluti profesi sebagai petani kebun karet yaitu faktor bibit pohon karet yang mudah untuk diperoleh serta iklim yang cocok untuk ditanami bibit pohon karet pada lahan milik warga yang ingin menggeluti usaha kebun karet. Kurangnya lapangan kerja dan masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan dasar membuat mereka bergantung pada alam dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Lahan yang cukup luas, iklim yang sesuai, dan tingkat kesuburan tanah yang cocok untuk menjalankan pertanian dan perkebunan karet dan lain-lainnya. Hasil panen yang diproduksi bisa maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Bab 4. Sistem pengelolaan kebun karet di Desa Tulilimpoe, Kecamatan Tulilimpoe, Kabupaten Sinjai. A. Sistem pengelolaan kebun karet pada masa pandemi COVID-19. Kriteria permanenan karet. Tanaman karet disadap pada umur sekitar 5-6 tahun. 2. Pohon karet dinyatakan matang sadap apabila lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. Lilit batang diukur pada ketinggian batang 100 cm dari pertautan okulasi untuk tanaman okulasi. Pelaksanaan penyadapan. Penyadapan diharapkan dapat dilakukan selama 25 sampai 30 tahun. Kedalaman irisan sadap dianjurkan berkisar 1-1,5 mm dari kambium. Ketebalan irisan sadap yang dianjurkan adalah berkisar antara 1,5 mm sampai dengan 2 mm setiap penyadapan. Agar penyadapan dapat dilakukan selama kurang lebih 25-30 tahun. Frekuensi penyadapan adalah jumlah penyadapan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan panjang irisan 1/2 spiral. Frekuensi penyadapan adalah 1 kali dalam 3 hari untuk 2 tahun pertama penyadapan dan kemudian diubah menjadi 1 kali dalam 2 hari untuk tahun selanjutnya.
Penyadapan sebaiknya dilakukan sepagi mungkin, yaitu antara jam 5 sampai jam 7.30 pagi. Penyadapan. Sebelum dilakukan penyadapan, harus diketahui kesiapan atau kematangan pohon yang akan disadap. Cara menentukan kesiapan atau kematangannya adalah dengan melihat umur dan mengukur lilit batangnya. Kebun karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 sampai dengan 5 tahun dengan masa produksi selama 25 sampai 35 tahun. Namun hal ini dianggap tidak tepat karena adanya faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tetapi tidak tampak dan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Seandainya memungkinkan, pohon karet yang masih berumur di bawah 5 tahun pun bisa disadap, akan tetapi hampir semua tanaman rata-rata bisa disadap di atas umur 5 tahun. Melihat kekurangan seperti yang diuraikan di atas, maka penentuan matang sadap dengan perhatian umur tanaman hanya dijadikan sebagai dasar, bukan sebagai patokan mutlak. Artinya, umur menjadi dasar untuk melihat kematangan pohon dengan cara lainnya, yaitu mengukur lilit batang. Pengukuran lilit batang merupakan cara yang dianggap paling tepat untuk menentukan matang sadap. Untuk matang sadap, pohon karet siap disadap adalah pohon yang sudah memiliki tinggi 1 meter dari batas pertautan okulasi atau dari permukaan tanah untuk tanaman asal biji, dan memiliki lingkar batang atau lilit batang 45 cm. Kebun karet mulai disadap 55% pohonnya sudah menunjukkan matang sadap. Jika belum mencapai 55%, maka sebaiknya penyadapan ditunda. Penyadapan yang dilakukan sebelum mencapai presentasi tersebut akan mengurangi produksi lateks dan akan mempengaruhi pertumbuhan pohon karet. Kebun yang dipelihara dengan baik biasanya memiliki 60-70% jumlah tanaman berumur 5-6 yang berlilit batang 45. Penyadapan getah karet yang hanya dilakukan pada pohon karet yang telah memiliki waktu yang matang atau waktu yang sudah siap untuk disadap, yaitu pada masa penanaman paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, pohon karet masih memiliki perkembangan cacat jika belum siap untuk dilakukan penyadapan. Maka dari itu, penyadapan yang sempurna bila pohon karet sudah berusia 6-7 tahun. Oleh karena itu, penyadapan getah karet dilakukan secara bertahap tergantung usia pohon karet yang sudah siap untuk dilakukan penyadapan. B. Pemasaran getah karet. Saluran pemasaran getah karet terdiri atas 2 saluran pemasaran, yaitu 1 petani ke pedagang pengumpul kecil dan konsumen. Saluran pemasaran karet dari petani ke pengumpul besar akhirnya melibatkan lembaga pemasaran, yaitu petani, pengumpul kecil, dan pengumpul besar. Yang kedua adalah petani, pedagang pengumpul kecil, pedagang pengumpul besar, dan konsumen. Saluran kedua merupakan saluran yang paling efisien. Dilihat dari saluran pemasarannya, maka saluran pertama merupakan saluran terpendek, sehingga semakin sedikit lembaga pemasaran yang terlibat dan mengambil keuntungan. Bab 5. Dampak COVID terhadap petani kebun karet di desa Telu Limpoe, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai. A. Terhadap pemilik. Di tengah wabah pandemi COVID-19, kini hasil panen getah karet semakin kurang. Harga getah karet di desa Telu Limpoe kala itu pernah merasakan harga pasar yang tinggi, kini tidak lagi merasakan hal tersebut. Merosotnya pendapatan terhadap getah karet disebabkan oleh biaya produksi dan harga jual tidak sebanding. Selain itu, keadaan sekarang adanya pandemi COVID-19 ini menambah penekanan dan memperburuk harga jual serta pendistribusian getah karet. Tetapi petani karet juga tetap membiarkan lahan perkebunan karetnya untuk berproduksi, dan masih ada juga pembeli getah karet walaupun dengan harga yang pembeli yang ingin membeli getah karet dengan harga di bawah rata-rata. Dampak COVID-19 terhadap petani.
Para petani desa Tulimpoi tiap minggu atau 2 minggu sekali menjual getahnya ke pengepul. Karena adanya pandemi COVID-19, petani hanya melakukan penyadapan setiap 2 minggu sekali. Ketika musim kemarau, jika musim hujan, petani berhenti sementara untuk menyadap getah karet karena dapat merusak kualitas getah karet. Karena adanya social distancing selama COVID-19, pendapatan petani berkurang, PHK secara bertahap, dan kurangnya lapangan kerja bagi petani karet musiman. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Mula-mula karet ditanam di kebun raya Bogor sebagai koleksi lalu menjadi tanaman perkebunan komersial. Pada tahun 1897, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman untuk tanaman berharga yaitu kebun karet. Tumbuhan karet pun menyebar sampai di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat pertama kalinya. Di Bulukumba telah didirikan perusahaan bergerak di sektor perkebunan karet yaitu PT Lonsum atau London Sumatera yang didirikan pada tahun 1906. Puncak pertanian karet di Bulukumba pada tahun 2007, banyaknya pedagang karet yang masuk yang membuat pilihan bagi petani untuk menjual hasil usahanya makin luas, tidak hanya pada PT Lonsum saja, namun dengan adanya kebun karet Bulukumba membuat masyarakat Sinjai tertarik dengan usaha kebun karet dan meminta izin untuk memberikan bibit. Membuat masyarakat Sinjai dengan usaha kebun karet dan meminta izin untuk memberikan bibit karet untuk ditanam di lahan kosong petani yang berada di desa Tulimpoi. 2. Sistem pengolahan kebun karet terdiri dari kriteria permainan karet, umur tanaman karet siap disadap pada umur sekitar 5-6 tahun, dan pengukuran lilit batang. Pohon karet dinyatakan matang sadap apabila lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. Lilit batang diukur pada ketinggian batang 100 cm dari pertautan okulasi untuk tanaman okulasi. Dalam pelaksanaan penyadapan ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ketebalan irisan, kedalaman irisan, waktu pelaksanaan, dan pemulihan jaringan dan pemulihan kulit bidang sadap. Lalu pada saluran pemasaran merupakan bagian dari keseluruhan jaringan penghantar nilai pelanggan dari kegiatan penyadapan, pembelian oleh pengepul, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran dari petani karet ke konsumen akhir. Maka mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran satu barang. Namun selama pandemi COVID-19, produksi karet mengalami penurunan karena penyadapan tidak dapat dilakukan seperti hari biasanya akibat adanya pembatasan kegiatan di luar rumah, dan waktu penghujan turun juga mempengaruhi getah karet mengalami kerusakan. 3. Di tengah wabah pandemi COVID-19, kini hasil panen getah karet semakin kurang. Petani getah karet di desa Tulimpoi kali itu pernah merasakan harga pasar yang tinggi. Merosotnya pendapatan petani karet disebabkan oleh biaya produksi dan harga jual yang tidak sebanding. Pertanian kebun karet juga membantu pemenuhan kehidupan pengepul getah karet di desa Tulimpoi. Pemerintah desa pada saat itu tidak menganjurkan petani karet untuk menjual langsung semua getah karet dari hasil panen petani ke pedagang besar yang ada di kota. Saran mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas untuk mengangkat masalah dampak COVID-19 terhadap petani kebun karet di desa Tulimpoi, Kecamatan Tulimpoi, Kabupaten Sinjai secara mendetail. Olehnya itu disarankan kepada pembaca dan peminat sejarah agar dapat mencari atau pengumpulan lebih banyak sumber yang menyangkut tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap petani kebun karet tersebut dan mengkaji lebih intensif yang kemudian dijanjikan karya tulis lebih sempurna. Dijadikan karya tulis yang lebih sempurna. 2. Kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan pemerintah Kabupaten Sinjai pada khususnya, kiranya lebih memperhatikan lagi akses petani kebun karet dalam melakukan produksi pengolahan pertanian kebun karet seperti yang ada di Bulukumba. Selain itu, diharapkan
bahkan pemerintah daerah lebih memperhatikan kehidupan sosial masyarakat desa Tulimpo yang jauh dari pusat Kabupaten Sinjai. Ketiga, kepada petani karet, kiranya dapat mengembangkan kinerja senantiasa melakukan inovasi ketika terdampak pengaruh pandemi COVID-19 di masa kini sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidup masa depan yang lebih baik lagi. Itulah presentasi seminar hasil penelitian saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap petani kebun karet di Desa Tulilimpoe, Kecamatan Tulilimpoe, Kabupaten Sinjai. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.